Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kembali bisa melanjutkan kajian kita tentang syarah Al-Manzumah Al-Mimiyah, dan kita sudah selesai dari bait yang ketujuh yang menjelaskan tentang keutamaan memahami agama. Kemudian kita lanjutkan dengan bait yang ke-8. Qala an-Nazim rahimahullah, yaitu Syekh Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullah, wa hatha rabbi wa hadda al-mu'minina ala tafaqquhi ad-din ma'indari qawmihim. Wa hatha rabbi wa hadda al-mu'minina ala, Rabbku yaitu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan, memerintahkan orang-orang beriman untuk memahami agama, ma'indari qawmihimi, yang disertai dengan memberikan peringatan kepada kaum mereka. Di dalam bait ini Syekh menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada semua orang yang beriman untuk belajar, ya, untuk memahami agama, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan anjuran Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 122. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minina liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din, wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim." Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak harus semua orang-orang beriman, tidak semua orang-orang beriman harus atau tidak semua orang beriman harus keluar untuk belajar. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Sekiranya sebagian dari satu kelompok ada di antara mereka yang memahami agama, kemudian untuk memberikan peringatan kepada kaumnya idza raja'u ilaihim, jika mereka kembali kepada mereka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua perkara. Ya. Di dalam ayat ini ada dua perkara yang disebutkan sebagaimana yang disebutkan di dalam bait tadi. Yang pertama adalah al-hathu 'ala al-fiqhi fid din. Anjuran untuk memahami agama. Kita dianjurkan untuk memahami agama. Ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, liyatafaqahu fid din, agar mereka memahami agama. Ini ada anjuran dari Allah Tabaraka wa taala. Dan tentu ini bukan sembarang anjuran. Ini bukan sembarang perintah. Ini adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang artinya apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan bagi kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu adalah kebaikan bagi kita. Sehingga setiap muslim ketika mendapatkan perintah anjuran Allah Subhanahu wa taala, maka sikap yang harus dia miliki adalah mengagungkan anjuran, mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pertama berasal dari Allah Rabbul Alamin, ya, Al-Khaliq, Ar-Razik, pencipta kita, dia mengatur segala urusan kita. Kemudian pasti di dalam anjuran Allah itu terdapat kebaikan yang besar bagi kita. Sebagaimana kita ketahui semua bahwa menuntut ilmu adalah sumber segala kebaikan. Ini perkara pertama yang disebutkan di dalam ayat ini, dan juga sama yang disebutkan oleh Syekh di baitnya tadi. Kemudian yang kedua, al-hathu 'ala indharil qaum. Anjuran untuk mengajarkan ilmu kepada kaum kita, kepada orang-orang kita. Ya. Yaitu tentunya setelah kita belajar. Dan ini ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar mereka memberikan peringatan kepada kaumnya jika mereka kembali kepada mereka. Dan yang kedua ini
baru bisa kita lakukan setelah kita melakukan yang pertama, yaitu kita ilmu. Karena di antara syarat berdakwah adalah atau mengajarkan orang adalah berilmu. Ya. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak bisa memberikan apa-apa. Orang yang tidak punya ilmu, apa yang diajarkan? Orang yang tidak faham, apa yang akan dia dakwahkan? Ya. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib, berdakwah hukumnya wajib. Tapi yang kedua ini tidak boleh kita lakukan tanpa kita memiliki bekal yang cukup untuk menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan. Jadi tidak boleh seorang muslim gara-gara dia fokus dengan ilmu lalu melalaikan kewajiban yang kedua. Atau fokus dengan yang kedua kemudian melalaikan untuk talabul ilmu. Ini dah dua kewajiban yang tidak gugur dengan kita melakukan salah satunya. Tentu kita menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Ya, ballighu anni walau ayah, sabda Nabi SAW. Sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Apabila kita faham satu ayat, maka itu yang kita sampaikan. Ya. Tidak boleh kita menyampaikan ilmu kepada orang dari ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui, karena syarat dari kita berdakwah adalah ilmu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan, inilah jalanku, ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah, ala basiratin, di atas ilmu, aku dan juga orang-orang yang mengikutiku. Ini makna dari bait yang ke-8. Insyaallah kita lanjutkan dengan bait yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.